Baik pemirsa, kali ini saya sedang berada sebuah istana, yaitu istana yang merupakan istana ikonik di Kota Medan, Istana Maimun. Nah, pemirsa, saat ini saya akan menggali beberapa informasi bagaimana kondisi saat ini yang berada di Istana Maimun, atau bahkan bagaimana sih penilaian mereka terhadap sedang maraknya penjualan yang ada di sekitar Istana Maimun maupun di dalam maupun di luar. Nah, untuk saat ini saya akan melakukan observasi langsung ke pengunjung dan juga bagaimana sih penilaian mereka dan apa kesan mereka terhadap Istana Maimun saat pertama kali mereka mengunjungi istana tersebut. Nah, baik, kali ini saya sedang berdiri di istana yang merupakan ikonik dari Kota Medan, yaitu Istana Maimun, yang dimana saat ini sangat terkenal oleh masyarakat maupun di luar maupun di Kota Medan sendiri. Terkait isu kali ini, ada beberapa masyarakat memiliki stereotip atau isu bahkan Istana Maimun saat ini kondisinya memang sangat memprihatinkan, seperti perdagangan yang belum memiliki aturan dari pemerintah maupun yayasan itu sendiri. Di samping saya ada berdiri beberapa adik-adik mahasiswa dari kampus Al-Azhar. Nah, apa sih pendapat mereka tentang keadaan Istana Maimun saat ini? Nah, langsung saya wawancarain. Adik namanya siapa? Syahrul Ramadan Nasution. Saya Jehan, saya Rofika. Saya Dian. Ini udah berapa kali masuk ke Istana Maimun? Pertama, Pada saat pertama kali masuk ke sini tuh apa kesan yang pertama kali dilihat? dari vibes-nya kayak bangunan zaman dulu. Terus kalau menurut saya, dari pertama kali saya melihat ini tuh kayak bagus gitu dari segi pemilihan warnanya. Karena dia kayak mencolok gitu semua. Kita mungkin menggambarkan Melayu gitu. Dimana kan Melayu itu identik dengan yang namanya kuning gitu kan. Jadi memang secara keseluruhan bahwa istana ini memang ikonik banget melalui dari warnanya kuning. Karena memang kebetulan warna kuning memang identik dengan Melayu sendiri. Nah, apa yang perlu ditingkatkan pengunjung supaya pengunjung itu datang ke sini lebih? Saya udah 2 kali kesini tuh, mungkin catnya ada yang udah luntur, bisa di cat ulang kembali supaya warnanya lebih keluar dan menarik pengunjung. Terus mengenai kamar mandi sih ya, kamar mandinya menurut saya tuh kurang bersih aja. Mungkin lebih ditingkatkan kebersihan kamar mandinya gitu. Untuk sampah gitu ya kan Bang, bisa mungkin untuk dibersihkan ataupun rumput-rumputnya sudah panjang itu bisa dipangkas biar lebih rapi Bang. Intinya itu pengelolaannya masih perlu ditingkatkan Iya, lagi secara betul. keseluruhan dari kebersihan sendiri. Berbicara masalah pedagang, apakah menurut kalian semua itu pedagang di sini merasa mengganggu atau malah kan bisa mendukung untuk kita bisa belanja sesuatu yang kita inginkan? Sebaiknya itu kayak dikurangin, soalnya di sini tuh kayak terlalu banyak di sudut-sudutnya gitu. Jadi kayak mungkin sudutnya tuh nggak kelihatan yang aslinya karena ketutupan oleh yang jualan-jualan ini. Terlalu padat gitu Bang. Terlalu padat. Jadi kayak orang pengunjung yang mau jalan-jalan pun Kok cuma jualan semua? Iya, bingung karena penjualannya terlalu banyak itu. Berarti dari perspektif ini, pengunjung merupakan salah satu yang bisa menilai UMKM yang ada di masuk di istana ini, bahwa secara keseluruhan pastinya memang mereka lebih fokus terhadap edukasi terhadap prasejarah. Jadi mungkin bisa dialokasikan pedagang-pedagang tersebut ke tempat tertentu supaya pengunjung dapat langsung fokus terhadap prasejarah yang ada di dalam masjid itu. Betul. Ya, gimana stand yang di sini, terasa seperti pasar atau memang seperti apa? terlalu pasar. Karena terlalu ramai jadi Iya. serasa kayak di pasar. Iya, kayak pasar Mungkin kayak karena dia areanya tuh dekat sama lalu lintas gitu Iya, ya kan. Jadi dia terasa rame, terus padat. Pedagangnya juga terlalu banyak tadi. Tadi. Jadi kayak di dalam tuh terasa penuh gitu. Iya. kayak dulu waktu kecil kan dulu pedagangnya belum ada jadi lapang gitu kan. Pas lihat sosmed gitu kan, kok ada orang pedagang di sini kayak pasar gitu, nggak suka lah gitu. Mendengar dari tanggapan dari adik-adik ini bahwa perlunya perhatian lebih dari pemerintah atau bahkan dinas tersebut untuk berkolaborasi langsung dengan pemilik yayasan, memberikan perhatian lebih bahwa untuk mengelola beberapa UMKM yang ada di sini lebih ditempatkan ke tempat yang lebih khusus supaya pengunjung bisa lebih menikmati suasana prasejarah yang di dalamnya. Oke, apa pesan kalian terhadap pemerintah maupun pemilik yayasan ini supaya ikon Medan ini bersama itu tetap terjaga? Pesan kami mungkin sering-sering diperhatikan aja. Istana Maimun ini termasuk tempat ikonik di Medan, yang dimana orang-orang luar itu kan lebih banyak mengunjungi ke sini gitu kan. Oke, baik, cukup sampai di sini pertanyaannya. Terima kasih karena semua jawabannya sudah saya bisa semua, informasi juga jelas. Mudah-mudahan penonton yang di luar sana bisa menyerap beberapa informasi atau bahkan memberikan gambaran lebih atau maupun sedikit bagaimana Istana Maimun ini melalui jawaban-jawaban pengunjung yang sudah kita dapatkan. Makasih ya. Oke, pemirsa, saat ini saya sedang berada di Istana Maimun yang merupakan ikonik Kota Medan, yang dimana di samping saya ada abang yang merupakan pengelola di Istana Maimun ini. Sekarang saya mau tanya-tanya sedikit tentang bagaimana sih kondisi istana zaman sekarang ini. Apakah masih ada beberapa isu atau mungkin sudah mengalami perkembangan? Nah, sekarang langsung saja kita tanya. Halo Bang, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Boleh tahu Bang siapa namanya, terus udah berapa lama mengelola gedung istana ini? Oke, nama saya itu di sini Rafsan Jani, biasa dipanggil Piwi. Saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, berarti mulai dari 2020. Ada nggak tantangan terbesar untuk merawat materi-materi bangun ini, misalnya untuk mempertahankan
bangunan asli dari istananya? Kalau untuk tantangan merawat bangunan ini furnitur-furniturnya gitu. Jadi kalau untuk di dalam itu tantangan terbesarnya itu ya di toko-toko souvenir. Karena harus digeser dulu atau apa, jadi kan untuk itu ribet dan tidak kami cat ulang, yang dicat itu hanya di bagian luarnya aja. Kalau di luarnya kondisinya memang sangat mudah untuk dicat lagi dari Iya. bahwa pada di dalam itu memang agak sulit karena memang cari bahannya mungkin agak sulit ya. Karena untuk masalah pengunjung nih, ada beberapa yang mengeluhkan tentang kondisi masalah toilet, jadi kayak mengganggu mata sedikit. Bahwa mereka banyak mengeluhkan tentang kurang fokus terhadap sejarah yang Ya. aslinya yang harus mereka tunjukkan di dalam. Benar. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau untuk itu memang mengeluhkan itu. Faktanya yang berjualan di dalam keluarga dari Sultan Delhi itu sendiri. Ya karena mereka keluarga dan mereka mencari nafkah. Ya, jadi pihak pengelola itu membiarkan mereka berjualan. Secara mata pengunjung itu kan jelek ya. Bisa dibilang ini istana, ini adalah cagar budaya. Udah pernah ada beberapa kali pihak pengelola itu mengasih surat teguran, tapi mereka mengabaikan. Oke, untuk mengenai kamar mandi itu gimana teman-teman? Karena masih banyak itu kan masalah fasilitas kamar mandi. Nah, kalau untuk kamar mandi, fasilitas kamar mandi di sini itu kan sebenarnya ada. Cuman fasilitas kamar mandinya itu kan itu dipakai oleh keluarga dari Sultan Delhi dan masih tinggal di sini. Jadi tidak mungkin kita membuka kamar mandi itu sedangkan itu diakses atau dipakai oleh keluarga. Jadi nggak enakan gitu karena kan ya, kita nggak tahu keluarga kita lagi mandi atau apa gitu. Nah, dibuka untuk umum, tapi kalau ada acara khusus. Untuk pembagian tanggung jawab nih Bang, gimana cara pembagian tanggung jawab antara pengelola dan pihak pemerintah dalam pemeliharaan istana ini? Kalau untuk itu, biasanya itu pemerintah itu bagiannya itu mereka hanya untuk yang di luar lapangan. Kayak ada kerja bakti atau misalnya banyak sampah kayak gini, nah, mereka menyediakan tong sampah. Tapi kalau untuk di dalam Istana Maimun ini, itu full tanggung jawab dari keluarga. Makanya untuk penertiban dari toko souvenir ini, pihak pemerintah tidak bisa masuk, tidak bisa ikut campur. Itulah tantangan terbesar pengelola sini dalam menjaga keaslian. Banyak reviewer kayak di sosmed itu membilang Maimun atau Istana Maimun ini atau Kesultanan Delhi ini sudah hilang marwahnya. Ekspektasi mereka itu ditepis habis-habisan. Ternyata pada saat masuk ini apa? Kayak tamu seperti itu, kayak mereka masuk setelah Bang, cuma gini aja Istana Maimun. Ya kami sebagai pengelola iya ibu karena di sini itu masih keluarga. Jadi mungkin karena kita tahu di Medan ini literasi itu perlu ditingkatkan meningkat secara nasional, literasi di situ masih cukup rendah secara dunia. Nah, jadi mungkin salah satu yang membantu untuk menjembatani literasi kita sebagai warga Indonesia bahwa pemerintah memiliki opsional bagaimana supaya Istana Maimun ini tetap terjaga dan baik. Nah, untuk secara pihak luar, Bang, ada nggak kira-kira pihak luar swasta yang berkontribusi dalam pengelolaan atau pelestarian istana? Untuk pihak luar sejauh ini belum ada pernah kontribusinya. Ya paling pihak luar itu atau swasta paling mereka itu memberikan bantuan secara fisik. Kayak misalnya cat. Pada saat mereka memberikan cat. Atau mereka itu memberikan tong sampah. Atau seperti yang kita lihat ini ada macam gudang walaupun sudah rusak ya. Kayak gitu. Itu dari pihak swasta. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Apa tanggapan Abang ke pemerintah supaya ini tetap bisa berjalan semestinya? Ya kok tanggapan saya sih untuk pemerintah nggak banyak ya, paling cuman ikut ambil andil udah pasti ya, tengok-tengok aja lah, ya dipantau lah gitu, walaupun ini masih dipegang keluarga ya kalau bisa pemerintah bisa lebih intens aja lagi memperhatikan, walaupun ya tetap ditolak keluarga. Saya pernah dengar pemerintah sudah mau merevitalisasi Istana Maimun, banyak nih bangunannya yang sudah mulai nampak rusak. Nah itu pemerintah berapa kali itu makanya ada juga itu, tapi ya keluarga ini kayak ada penolakan untuk itu. Kalau bisa revitalisasi lah Istana Maimun. Ya berharap Istana Maimun ini tetap kedepannya tetap berdiri tegak, kokoh, supaya orang-orang nanti generasi selanjutnya itu bisa menikmati Istana Maimun ini. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada apa-apa, ya tetap seperti ini. Gitu. Jadi untuk pemirsa di luar sana yang memiliki beberapa macam pikiran tentang bagaimana ikon Medan ini sebenarnya, jadi kita sudah dengar secara keseluruhan langsung dari pengelolanya sendiri. Nah, pada intinya di sini kita harus memiliki kesadaran sebagai masyarakat, di mana kita bisa lebih menikmati suasana prasejarah yang dulu melalui beberapa kontras-kontras yang kita temukan dalam gedung itu sendiri tanpa mengganggu ataupun adanya noise. Harapan juga untuk pemerintah bahwa lebih intens lagi untuk berhubungan dengan pengelola gedung ini, bagaimana supaya ini bisa tersiasati dengan baik dan teratasi dengan baik demi memenuhi kebutuhan pengunjung itu sendiri. Baik Bang, terima kasih. Saya Krisandi Sinaga, salam dari Nusantara Terkini.